Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya ini saya mau memperkenalkan diri. Ini kita bertiga dari PPG UNS Gelombang Kedua tahun 2023. Di sini saya memperkenalkan diri dulu, Kak. Ya, perkenalan, nama saya Raffi Asjad Kusuma Zaman. Dan ini teman saya Rizky Berluda. dan yang satunya lagi ini Saya Rizky Nabil Hermawan. di sini saya akan mewawancarai Kak Ganang selaku pembina dari Mani Sukarjo. Ini langsung saja atau gimana, Kak? Langsung. Oh, bisa. Ini pertanyaan yang pertama ya, Kak ya. Pertanyaan yang pertama, metode apa yang Kakak gunakan untuk membantu peserta memahami dan menyelesaikan setiap syarat dalam SKU dan SKK? Kembali lagi ke pengertian dulu ya Mas. Untuk SKU dan SKK itu, yang pertama SKU, kepanjangan SKU itu syarat kecakapan umum, di mana untuk syarat kecakapan umum itu dipergunakan untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Ketika kalau misal di penegak itu ada TKU Bantara, Pramuka Bantara, penegak Bantara, kemudian penegak laksana, dan juga ada TKU khusus untuk penegak Garuda. Jadi fungsi dari SKU itu untuk mendapatkan TKU. Sementara untuk SKK pengertiannya syarat kecakapan khusus, di mana itu dicapai setiap peserta didik, setiap pramuka itu berdasarkan keahlian masing-masing untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Ada banyak, ada sekitar 100-an lebih SKK. Juga banyak ya? Ya, mulai dari TKK wajib, ada TKK yang di luar TKK wajib. Gitu. Nah, untuk cara atau metode untuk memotivasi atau mungkin mengajari peserta didik untuk mendapatkan TKU dan TKK atau menempuh SKU dan SKK itu ada banyak Mas. Yang pertama, kalau misal di Man Sukarjo itu dari awal peserta didik yang terutama untuk pramuka reguler, seluruh peserta didik kelas 10 itu sejak mereka selesai penerimaan tamambalan atau mungkin kita bisa sebut kemah awal tahun itu, setelah itu ada yang namanya latihan rutin pramuka hari Jumat. Pramuka rutin hari Jumat itu untuk materi-materinya diambil dari syarat kecakapan umum itu. Jadi ketika mereka mau menempuh SKU, mereka tidak asing lagi dengan materi-materi yang ada di SKU, seperti itu. Dan untuk SKK mungkin perlu pendekatan khusus, dikarenakan untuk SKK itu ditempuh ketika seorang pramuka sudah mencapai kalau penegak sudah mencapai pramuka penegak Bantara. Sebelum pramuka Bantara tidak diperbolehkan untuk menempuh SKK, seperti itu. Jadi kita perlu pendekatan khusus, dijelaskan apa fungsi TKK, bagaimana dan kepada siapa pengujiannya. Pengujiannya TKU dan TKK itu berbeda. Kalau TKU itu khusus yang menguji pembina satuannya, ketika seorang penegak putra, berarti dia mengujinya ke pembina putra. Ketika TKU seorang penegak putri, calon penegak putri, berarti dia harus menguji ke pembina putri. Tapi untuk yang TKK itu dipermudah, tidak harus pembina, tidak harus putra putri, bahkan semudah ketika kita mau mencapai TKK memasak, kita semudah menguji keahlian kita untuk TKK masak ke orang tua kita, mungkin ibu atau bapak, seperti itu. Mungkin bisa. Siap. Pertanyaan selanjutnya Mas Eka, bagaimana cara memotivasi anggota pramuka yang merasa kesulitan atau kurang semangat dalam
mencapai SKU dan SKK? Ketika seorang pramuka, terutama di penegak, itu perlu semangat dalam mencapai suatu syarat kecakapan umum ataupun syarat kecakapan khusus, hal yang biasa saya lakukan adalah saya menjelaskan dulu hal yang mudah agar peserta didik, terutama calon penegak, itu merasa apa yang akan dia lalui itu bukan sesuatu yang sulit. Kita jelaskan dengan bahasa yang mudah bagaimana solusinya ketika terjadi suatu permasalahan atau konflik. Mungkin misal di sebuah gugus depan itu tidak ada pembina putra, sementara dia seorang calon penegak putra. Kita berikan solusi, mungkin bisa dari satuan kerjanya itu membentuk sebuah tim terdiri dari beberapa guru yang itu bisa dibuatkan surat keputusan dari pimpinan instansi itu dijadikan sebagai pembina seperti itu ya. Jadi mungkin misal guru agama atau guru sosiologi atau guru penjas itu bisa dijadikan seorang pembina dengan melalui surat keputusan dari seorang pemimpin instansi seperti itu. Dan kita berikan pendekatan kepada peserta didik calon penegak itu kayak seakan-akan menjadi seorang penegak bantara ataupun menempuh tanda kecakapan khusus itu bukan sesuatu yang susah, itu mudah dan gampang untuk dicapai. Justru yang sulit itu bukan cara mendapatkannya, tapi cara menanggung beban tanggung jawabnya. Seperti itu. Itu sih Mas. Terima kasih. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya ini, seberapa penting pencapaian SKU dan SKK dalam pengembangan diri pramuka, dan bagaimana hal ini dapat diintegrasikan di dalam program latihan rutin? Itu Kak. Seberapa penting sebuah tanda kecakapan khusus dan tanda kecakapan umum itu, kita kembali ke syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khususnya Mas. Jadi di dalam syarat kecakapan umum itu ada beberapa aspek. Ada aspek keagamaan, ada aspek kenegaraan, nasionalis, patriotis, ada kebinekaan, dan bahkan sejauh tentang kesehatan itu ada, tentang sosial antar masyarakat itu ada. Nah, jadi feedback yang didapatkan ketika seorang penegak itu mencapai seorang penegak bantara setelah melalui syarat kecakapan umum itu diharapkan seorang penegak itu bisa beradaptasi baik di masyarakat ataupun di satuan pendidikan seperti itu. Jadi untuk implementasinya di program latihan rutin itu, kalau demand ketika seorang penegak itu sudah disahkan atau dilantik menjadi seorang penegak bantara, itu mereka diperbolehkan untuk yang pertama menjadi Dewan Ambalan atau Dewan Penegak. Kalau misal di Pramuka Penggalang itu biasa disebut Dewan Penggalang atau mungkin Pramuka Inti itu. Jadi mereka jadikan pengurus, dan dari mereka jadi seorang pengurus mereka bisa menjalankan program-program dari sekolahan, mungkin kema ataupun pelantikan atau bahkan mungkin lomba-lomba itu. Kalau untuk program rutin setiap minggunya atau setiap bulannya mereka menjadi penanggung jawab dari pramuka reguler seperti itu. Pramuka reguler setiap Jumat gitu. Gitu Mas. Ya. Berikutnya, sekian Kak ini wawancara dari kita bertiga. Kurang lebihnya saya mohon maaf sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.